لك الحمد يا ربي على ما رزقتني من العلم والإنفاق شكرا بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك على النبي وآله وأصحابه وكل من اهتدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan konsep syariat dalam Islam yang terdiri dari 3 komponen atau 3 unsur. Ada unsur akidah atau keimanan, ada unsur keislaman atau hukum atau fikih, lalu kemudian ada unsur akhlak, tasawuf, yang dalam bahasa hadisnya disebut dengan ihsan. Ketiga-tiganya adalah satu kesatuan dalam konsep sistem hukum syariat yang tidak bisa terlepaskan satu dengan yang lain. Artinya ketika posisi kualitas keimanan seseorang itu baik, maka Islamnya juga akan baik. Otomatis ihsannya juga akan menjadi lebih baik. Jadi akan memberikan pengaruh pada tiga dimensi, ya, 3 unsur yang ada pada diri seseorang ketika menjalankan atau mengamalkan syariat Islam tadi ini. Jadi aspek yang menyangkut tentang akidah, lalu kemudian aspek keislaman atau hukum, kemudian yang ketiga adalah aspek akhlak, ihsan. Itu ketiga-tiganya saling terkait. Jadi ada ittisaliyah, ketersambungan yang bersifat talazumiyah, yang tidak bisa dipisahkan, ya. Maka ketika orang bertanya, wong imane kuat tapi kok ibadahnya tidak baik, itu ya tidak bisa terjadi sesungguhnya. Kalau orang ibadahnya baik, kok akhlaknya dia tidak baik, itu berarti juga ada persoalan dengan ibadahnya, dengan keimanannya. Maka dia akan menjadi satu keutuhan ketika dalam perilaku kehidupan kita ini. Kalau dari segi kajian atau pendalaman keilmuan, ya memang bisa dipisahkan, ya. Lalu ada muncul ilmu akidah, ya, ilmu tentang keimanan sendiri, lalu ilmu fikih dibagi-bagi juga gitu, ya. Memang kalau keilmuan kan harus begitu. Ciri dari sesuatu menjadi kajian ilmiah atau menjadi kajian keilmuan bila mana sesuatu itu punya struktur, ya, punya tahapan kan gitu, ya. Punya taksimat, punya pembagian dalam kajian, tapi dalam pengamalan ya harus menyatu gitu deh, ya. Anda ketika sudah membuat sebuah masakan namanya rawon yang asalnya dari berbagai macam bumbu, ya, berbagai macam bahan, alat, unsur, ya. Tapi ketika sudah menjadi rawon, ya, semua bumbu itu akan menjadi hilang, ya, menjadi otomatis terintegrasikan di dalam satu bentuk produk, ya, bangunan yang namanya rawon tadi itu, ya. Nah, pengamalan juga begitu. Kalau dalam kajian itu ya mesti harus ada pengkajian secara terstruktur, secara fokus, ya, pada pembahasan masing-masing. Tetapi dalam pelaksanaan ibadah kita, dalam pelaksanaan keseharian kita sebagai seorang manusia, ya
ya tidak lagi dipisahkan, nggak bisa dipisahkan. Itu maksudnya begitu. Maka ketiga-tiganya harus difahami dengan baik dan lalu kemudian dilaksanakan dengan baik untuk memperkuat sekali lagi terhadap kesempurnaan kemanusiaan kita ini, gitu ya. Karena syariat seperti yang saya sampaikan diciptakan atau diturunkan oleh Allah, syariat Islam itu untuk menjaga, menyempurnakan dan memperkuat terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi penciptaan manusia itu. Jadi ada aspek menjaga, ada aspek menyempurnakan syariatnya. Lalu kemudian memperkuat terhadap fungsi penciptaan manusia sebagai Abdullah maupun sebagai Khalifatullah itu. Kenapa saya katakan menyempurnakan? Ya karena manusia sesungguhnya sudah diberikan akal, gitu ya. Tapi itu tidak cukup, tidak bisa sempurna. Manusia itu saja ini dikai akal. Dia dikasih yang namanya ilmu. Tapi ini tidak bisa sempurna, gitu. Karena sekali lagi ada keterbatasan jangkauan yang dimiliki oleh akal pikiran manusia itu. Keterbatasan itu yang harus disempurnakan dengan namanya apa? Syariat. Apa namanya? Syariat. Oke ya. Nah, konsep syariat dalam bidang fikih, ya, dalam bidang fikih hukum itu diawali dalam pembahasan itu adalah tentang prinsip-prinsip hukum. Kemarin sudah kita sampaikan prinsip hukum yang pertama adalah prinsip hukum yang betul-betul humanistik, insaniyah. Orientasinya adalah kepada membangun kemanusiaan tadi ini. Mulai dari menjaga, menyempurnakan, dan memperkuat fungsi-fungsi penciptaan kemanusiaan. Itu yang saya sebut dengan istilah syariat yang bersifat menungso banget, manusia banget. Karena memang syariat itu diperuntukkan untuk manusia, bukan untuk malaikat. Ya. Yang kedua, prinsip hukumnya adalah taklilut taknim, penyederhanaan terhadap aturan. Jadi tidak ngekeh-ngekeh no aturan. Karena aturan itu bagaimanapun karakternya membebani. Aturan itu karakternya membatasi, gitu ya. Sementara manusia harus dikai akal pikiran, harus dikai ilmu, kan gitu. Nah, semangatnya adalah memandu terhadap kebebasan yang telah diberikan pada akal manusia itu. Jadi akal dan ilmu adalah otoritas yang oleh Allah diberikan sepenuhnya kepada manusia. Sebagai salah satu ciri ciptaan manusia itu kan di akal itu. Yang lain kan tidak diberikan akal. Ilmu itu hanya dimiliki oleh manusia. Malaikat dia tidak ada ilmu itu. Berarti malaikat itu kan seperti robot yang diciptakan dengan standar penciptaan yang sudah pasti, gitu ya, sudah pasti untuk kebaikan. Manusia dengan ilmu itu dia akan mempunyai otoritas untuk mengelola terhadap kehidupan alam semesta ini. Nah, di dalam pengelolaan maka dia harus dijaga, diberikan panduan yang namanya syariat itu. Jadi sifat syariat atau hukum dalam Islam itu adalah memberikan penjagaan tadi ini, gitu ya. Memberikan kerangkanya, gampangannya gitu ya. Tapi detailingnya dalam hal urusan kita yang menyangkut tentang kehidupan ini sudah diberikan mandat kepada kita melalui akal kita, melalui ilmu pengetahuan itu. Tapi karena sekali lagi akal ini juga ada keterbatasan, maka syariat memberikan kerangka untuk membatasi itu ben gak melarah, gitu ya. Ilmu yang kita peroleh, yang kita dapatkan, inovasi yang kita peroleh, hal-hal yang kita harus lakukan, ya,
dari hasil produk ilmu pengetahuan itu tidak menjadikan sesuatu yang membahayakan pada kehidupan manusia ini. Karena ilmu tetap ada potensi, kalau tidak diberikan kerangka agama itu, dia punya potensi melakukan sesuatu yang tidak baik. Destruksinya itu pasti ada. Karena ada nafsu ya. Ilmu yang didorong oleh nafsu, bukan didorong oleh jiwa dan agama yang benar, ini resikonya juga sangat besar. Makanya saya katakan lil ilmi tughyanun. Lil ilmi, ilmu itu juga punya potensi untuk tughyan. Tughyan itu menyimpang. Tughyan itu artinya melakukan penyimpangan, melakukan pensalahgunaan terhadap potensi keilmuan itu. Nah, supaya tidak terjadi tughyan tadi ini, ada syariat. Gimana kecerdasanmu itu menjadi tetap dalam kebaikan, tidak berpotensi menyimpang untuk hal-hal yang tidak baik itu. Maka taklilu taknin, posisinya yang namanya aturan hukum itu lebih menjadi kerangka tadi. Dalam hal terutama urusan-urusan yang bersifat duniawi. Jadi jangan sampai aturan itu bernafsu untuk membelenggu, gitu loh ya. Itu pasti akan berlawanan dengan kemanusiaan tadi itu. Jangan sampai memproduksi undang-undang, memproduksi regulasi, aturan tata tertib yang lalu membelenggu terhadap otoritas akal manusia ini. Yang boleh itu apa? Memberikan kerangka, memberikan prinsip, gitu lah ya. Memberikan panduan, itu saja. Sehingga semakin orang itu bernafsu membuat undang-undang, membuat aturan, maka berpotensi akan mematikan terhadap otoritas akal yang diberikan oleh Allah sebagai fitrahnya manusia itu. Intinya seperti itu. Jadi kalau ditanya, kenapa harus taklilu taknin? Kenapa aturan itu harus dipersedikit? Nah, makanya gitu ya. Harus diminimalkan. Ya karena manusia sudah diberikan apa yang disebut dengan tadi saya katakan otoritas, kemampuan berpikir, kemampuan memahami kehidupan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, prinsip hukum itu at-taisir wa takhfif. At-taisir. At-taisir artinya memberikan kemudahan, tadi itu masih berkelanjutan ya. Wa takhfif artinya meringankan. Sehingga dalam konsep kaidah hukum Islam itu yang berbau atau yang berpotensi menimbulkan masyaqqat atau madarrat, pembebanan atau masyaqqat itu harus dihilangkan. Jadi al-masyaqqatu tuzalu, adamul masyaqqat, la darara wa la dirar. Ad-dinu yusrun, itu semua konsep agama ya. Agama itu gampang. Agama itu tidak berat. Tidak boleh ada aturan agama yang memberikan ketentuan yang memberatkan, apalagi yang membebani, mengancam terhadap kehidupan manusia, itu tidak boleh. Paham ya? Sehingga di sana doror, masyaqqat, at-ta'sir yang mempersulit itu harus yuzal, dihilangkan. Sehingga sebuah pilihan hukum atau ijtihad, ya, kemampuan untuk melakukan ijtihad atau menggali hukum itu prinsip pokoknya dari situ. Tidak boleh ada ketentuan, ada hukum, ada fikih gitu ya. Di dalam Islam yang fikih itu lalu kemudian menimbulkan problem, menimbulkan persoalan di dalam kehidupannya. Karena itu akan bertentangan dengan semangat agama. Semangat agama itu solusi, gitu ya. Semangat agama itu problem solving. Semangat agama itu adalah mengurai masalah. Ya, mengurai apa? Masalah. Jangan menimbulkan adanya beban. Apalagi menimbulkan adanya bahaya, gitu ya. Sesuatu yang menimbulkan bahaya atau masyaqqat. Maka lalu muncul rukhsah, itu kan di situ. Agama ada hukum namanya azimah, ada hukum namanya apa?
azimah, lalu di bawahnya ada namanya rukhsah. Jadi hukum yang diberlakukan oleh Allah dengan standar kemanusiaan secara umum, namanya hukum azimah. Belum terkait atau tidak terkait dengan kasus per kasus, masalah per masalah gitu ya. Tapi ketika standar itu dalam kasus tertentu seseorang itu terjadi kondisi di bawah standar itu, maka ada hukum namanya rukhsah. Ketika kita dalam keadaan kesulitan untuk melakukan hukum asal, hukum standar awal itu, maka kita diberikan hak namanya apa? Rukhsah. Sholat itu harus berdiri ketika sholat fardu. Sholat fardu itu salah satu rukun adalah harus dalam keadaan berdiri. Nah, itu pun kalimatnya di belakang bagi yang mampu berdiri. Ini kalimatnya. Tidak bersifat mutlak. Harus berdiri, orang berdiri tidak sah, tidak begitu. Gitu. Harus berdiri bagi yang mampu. Bila mana tidak mampu, maka muncul hukum berikutnya. Boleh, silakan sholat duduk. Bahkan kalau orang memaksa dalam kondisi sakit, memaksa sholat berdiri dan menimbulkan masyarakat, malah dibaitu, orang api itu. Paham ya? Tidak boleh memaksakan diri gitu. Ada rukhsah. Makanya Allah itu dalam hadisnya itu begitu indah kalimatnya. Allah itu sangat suka kalau rukhsahnya Allah itu diambil. Allah itu sangat senang kalau kita kemudian rukhsah dan pemberian dispensasi itu oleh hambanya itu diambil. Artinya dilakukan. Sehingga ulama itu berbeda pendapat. Apakah sholat qashar, sholat jamak ketika pergi, itu lebih baik atau sholat dalam keadaan sempurna? Mayoritas ulama mengatakan lebih baik dia mengqashar sholat. Ojo kemanya lah gampangannya ya. Jangan karena ngerasa kepingin sempurna lalu kemudian kepingin dapat pahala, kepingin dianggap oleh Gusti Allah yang paling taat, lalu gak ngereken rukhsah Gusti Allah, sholatnya panjat 4. Ya enggak apa-apa, itu pilihan. Tapi justru sesungguhnya itu tidak baik atau kurang baik paling tidak. Ya, sebaiknya ya ambil itu. Rukhsah, apa rukhsah itu? Dispensasi, asal alasan-alasannya itu kuat. Nah, kalau kita menjalankan rukhsah itu ya karena itu perintah Gusti Allah ya ganjarannya podo wae kalau kita melakukan dengan sempurna. Gitu lah ya. Karena rukhsah itu siapa yang merintahkan? Yang memberikan hak siapa? Gusti Allah. Sehingga kalau Anda sholat berdiri tidak bisa, kemudian karena sakit Anda harus duduk, ganjarannya sholat duduk bagi yang sakit podo karena dengan yang berdiri. Sehingga dia tidak perlu memaksakan diri untuk berdiri kan? Paham ya? Aku gak enak, aku ganjaranku separuh. Enggak, tetap utuh itu. Paham ya? Tetap utuh itu. Karena yang merintahkan kita untuk duduk siapa? Yang perintah untuk duduk siapa? Untuk sholat dengan duduk siapa? Gusti Allah. Namanya hukum apa? Rukhsah. Nah, kalau ada hadis bahwa sholatnya orang duduk itu separuh ganjaran langsung sholatnya, itu sholat sunat yang tidak ada alasan. Paham ya? Tidak ada alasan sakit. Kamu sholat tarawih sunat kan? Sholat sunat tarawih ya? Atau sholat sunat rawatib mesti ini iso ngadeg tapi kamu memilih dengan duduk. Boleh kan kalau sholat sunat, boleh berdiri atau duduk. Dudukmu itu karena kalau tidak ada alasan, ya, padahal mesti iso ngadeg, itu yang dapat pahala separuh. Paham ya? Tapi nek kamu sholat sunat ngadeg gak iso, terus kalau duduk ya tetap pahalanya bodoh. Wong wajib saja bodoh, apalagi sunnah, gitu ya. Jadi ini su'ajril qaim itu bagi orang yang kondisi normal untuk sholat sunnah. Nek sholat wajib kan normal harus berdiri kan, nggak bisa tidak. Paham ya? Jadi prinsip yang ketiga apa? At-taisir wa takhfif. Hukum Islam itu sangat ringan, gampang dan tidak membebani. Ya tadi itu, makanya kenapa ada hukum rukhsah itu untuk menghilangkan masyaqqat itu. Nah, semua hukum seperti saya katakan itu pasti maqdurun 'alal mukallafin. Hukum dalam agama itu pasti bisa dilakukan. Gampangannya ngono ya, sudah diukur. Maqdur itu terukur dalam batas kemampuan kemanusiaan itu. Jadi ini ada kasus tadi itu ya.
Wong kok karena pergi, wong kok karena sakit, orang karena dalam kondisi tidak mampu, tidak bisa, atau tidak ada air, ada rukshoh di bawahnya itu. Nah itu maksudnya. Ya karena apa? Gusti Allah itu semangatnya bukan semangat kepingin nyiksa kita atau kepingin membebani kita gitu ya. Tidak. Semangatnya yang diciptakan itu apa? Semua aturan hukum, kata kuncinya adalah pada ketaatan. Untuk melihat tingkat kepatuhan kita ini seberapa. Gitu. Kepatuhan kita ini seberapa. Bukan kok lalu seneng nih dulu hamba ini poso lesu ya, terus kemudian apa gelolet itu ya, lesu kelaparan, wah seneng hambaku ini. Tidak kelaparannya tapi taatnya Gusti Allah itu. Oh hambaku taat ya namanya aku ya gitu ya, taat ya. Makanya disitulah niat itu menjadi penting, menjadi penentu. Allah Maha tahu itu ketika kita melakukan sesuatu itu apakah karena ketaatan kita kepada Allah atau karena sesuatu yang lain. Disitulah lalu muncul namanya ikhlas tadi itu ya, ikhlas itu karena kata kuncinya semua ibadah itu pada hakikatnya yang dikehendaki Allah itu pada ketaatannya itu. Tapi untuk bicara ketaatan karena itu baru ada standar kan, standar perbuatannya apa, standar ucapannya apa kan harus jelas. Karena hukum itu sekali lagi harus bersifat faktual, melihat kepada apa yang lahir tadi itu ya. Oh ini taat ya, berarti sholat itu kita taati ukuran kita gitu. Tapi taat tenan apa ora gitu ya, apakah itu karena kepatuhan pada Allah atau karena yang lain, Allah yang tahu gitu ya. Tapi standar menungso untuk melihat sahabat tidaknya sah sholat itu ya tetap arsyurut wal arkan, tetap melihat terhadap pemenuhan syarat dan rukun yang ada di dalam ibadah itu. Ya silahkan, ada yang perlu disampaikan? Ini yang putri nih kok, saya bicara ya. Ayo, silakan. Nah. Apa nah? Yuk. Yang putra, Ari, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Kiai. Yang saya tanyakan seperti apa? Mungkin ini agak meragukan atau bagaimana ya? Terkadang Allah itu nakdir kita semangat beribadah, tetapi tidak diterima. Kalau untuk deteksi, alhamdulillah ini tidak. Satu ukurannya harus sah dulu. Sah itu menjadi pintu awal sesuatu itu berpotensi diterima apa tidak. Tapi sah itu sebatas sekali lagi normatif atau fikih formalnya gitu ya. Nah formal ini ada isi, ada hakikat. Hakikatnya apa? Pada ikhlas itu. Lillahi ta'alanya benar apa enggak? Sholli fardhu dhuhri arba rakatin mustabil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu artinya kita melakukan sholat itu betul-betul karena perintah Gusti Allah. Nah, deteksinya yang rumit itu di ikhlas ini. Tapi orang ikhlas itu ada indikatornya. Ya. Satu, dia melakukan dengan enteng, tidak dengan tekanan. Artinya gak merasa berat maksudku, ya. Lalu yang kedua, dia bisa continue istiqomah. Orang ikhlas itu biasanya istiqomah, energinya itu panjang. Tidak karena sesuatu. Seseorang ketika melakukan sesuatu itu ada karena sesuatu selain Gusti Allah, itu biasanya akan tergantung pada sesuatunya itu dia merasa mendapatkan apa tidak. Paham ya? Contoh, ya kita ini mau olahraga kalau kita langsung bisa sehat, kan gitu toh? Bisa sehat. Praktis kan dia itu ya. Kalau kita mau minum jamu, kalau kita langsung ngerasa jamu itu dapat, itu karena kita bisa merasakan ya. Nah, indikator orang ikhlas itu adalah dia merasa melakukan sesuatu itu untuk sesuatu yang sifatnya fisikal, materialistik apa tidak, yang sifatnya duniawi apa tidak, itu orang dipikir, pokoknya aku memenuhi perintah Gusti Allah itu. Disitulah lalu baru dia bisa melakukan sesuatu secara istiqomah tadi itu. Tapi kalau saya sholat duha ya supaya daganganku laris, ikhlas tidak ini? Tidak kan?
Boleh sih, karena fadhailnya begitu. Sahnya sah sih. Tapi ketika kira-kira naik dagangannya ternyata wis sholat pirang wulan kok ora tahu apa dagangannya ora laris, kan bisa jadi dia akan kendor. Dia akan meninggalkan itu, nyatanya tidak punya efek apa-apa untuk apa juga gitu ya. Nah, ikhlas itu adalah menjadi sesuatu yang memperkuat energi kita untuk melakukan sesuatu itu tanpa batas. Kita hanya dalam keyakinan Allah pasti akan memberi, Allah pasti akan memberi. Bentuknya apa itu terserah Gusti Allah ya. Bisa jadi saya sholat duha, mungkin daganganku tetap gak laris, tapi Allah akan memberi pada bentuk yang lain. Lu HP aku gak laris, timbang kok laris kayak sholat duha. Atau timbang kalau laris nanti saya akan ada masalah ini, macam-macam, gitu ya. Keyakinan itu yang bersifat tidak materialistik, tidak bersifat pragmatis itulah yang menjadikan kita punya energi. Keyakinan bahwa Allah memberikan yang terbaik. Kalau Allah sudah menjanjikan bahwa sholat tahajud itu menjadikan dia ya menjadi orang yang mahmudan, menjadi orang yang terpuji, punya kemuliaan, punya kehormatan, diberikan kemudahan oleh Gusti Allah, ya kita yakin saja. Bentuknya seperti apa, kita pasrahkan kepada Allah. Gitu ya. Paham ya? Nah, itu maksudnya ikhlas itu begitu. Jangan melakukan sesuatu karena sesuatu yang bersifat duniawi. Meskipun itu tidak mengganggu terhadap apa keabsahan sholat, itu akan mengganggu keikhlasan. Tapi sejauh mana keikhlasan itu lalu menerima atau tidak Gusti Allah ibadah kita, itu urusan Gusti Allah. Paham ya? Makanya kalau urusan diterima apa tidak, itu tidak lagi wilayah malaikat. Malaikat sekalipun tidak bisa. Karena malaikat tidak masuk pada substansi. Malaikat juga tetap melihat pada hal-hal yang bersifat terjangkau oleh pikiran seorang makhluk yang namanya malaikat. Itu sesuai tugasnya lah. Sholat sesuai syarat rukun ya wis gitu kan. Sehingga kan dalam ceritanya hadis itu ketika malaikat melihat ada amal seorang hamba yang begitu baik, itu amal itu malaikat begitu senang lalu akan disampaikan, dilaporkan pada Allah. Bagaikan amal itu dibawa dengan pengawalan yang penuh dengan kehebohan, kehormatan, seperti halnya mengawal seorang al-arus, kemantai bawah itu. Tapi tiba-tiba di langit satu dia mengatakan, oh hebat sekali ini, orang apa ini amalnya kok bagus. Lolos di seleksi pertama. Jadi amal itu dalam pelaporan itu ada semacam gambaran seperti terjadi screening gitu ya. Screening atau terjadi seleksi. Langit satu lolos, langit dua lolos, langit ketiga oleh malaikat ditampel. Seperti ini kok. Dikatakan hebat itu apa. Jadi ya, sampai pada Gusti Allah itu. Itu pun lalu Allah yang berhak untuk menentukan apakah layak diterima apa tidak. Terus apakah sulitnya begitu amal dilakukan? Ya tentu tidak. Ikhlas itu akan menjadi mudah ketika kita berusaha untuk dengan sungguh-sungguh mendapatkan hidayah Allah, bisa melakukan keikhlasan itu. Wa innahu layasirun. Sesuatu itu menjadi berat karena persoalan hati kita, persoalan keyakinan. Ya. Saya ulangi ya. Sesuatu yang mestinya enteng, karena kita ini terbebani oleh keyakinan yang salah, mindset kita keliru, hati kita keliru, sesuatu yang enteng akan menjadi berat. Jadi sesungguhnya tidak berat ikhlas itu. Menjadi berat itu karena apa? Karena ada problem di keimanan kita. Kenapa hidup kita sering mengeluh? Kenapa hidup kita ini sering muncul arogansi, merasa hebat, merasa macam-macam? Ya karena ada persoalan di keyakinan. Oke lah, kita sukses. Memang kita punya ikhtiar ya, usaha kita. Tapi siapa yang bisa menciptakan usaha kita ini? Lalu kita bisa berusaha itu saja. Ini sopo sing dadekno kita bisa usaha siapa? Gusti Allah kan? Nah, ketika kita sedang jatuh, yang lalu kemudian kita seringkali menggerutu, mengeluh itu, bahkan maitu kepada Gusti Allah, sajane kan kita yakin. Kenapa kita harus menggerutu? Kita tahu itu milik Gusti Allah kok. Ya dah. Semua yang kita miliki siapa? Gusti Allah.
Bahkan nyawa kita, diri kita pun miliki Gusti Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk menggerutu itu. Yakin saja bahwa semua keputusan Allah itu yang terbaik. Yang harus kita lakukan adalah melakukan terbaik dalam kehidupan ini. Insya Allah kalau terbaik, Gusti Allah akan layasirun, memberikan kemudahan tadi. Kita yakin kok hidup kita ini seakan-akan ketergantungan kita kepada menungso gitu. Wah, gimana masa depan saya nanti ini? Anak-anak saya kayak apa nanti? Ke depan nanti bagaimana? Tidak perlu begitu. Orang biyen itu, ya orang bodoh itu terkadang jauh punya keyakinan yang lebih baik. Gitu ya. Cirinya orang nggak patah paham. Semakin merasa sok paham, sok loh ya, sok paham yang nanggung, itu seringkali lalu menggelisahkan kehidupan ini. Orang gelisah itu karena tahu ya, atau setengah tahu ya. Tapi kalau tidak tahu sama sekali kan nggak gelisah, udah karo. Ya, anak kecil nggak pernah gelisah dia, melayu-melayu nggak tahu gelisah, karena dia nggak tahu efeknya, gitu ya. Nah, problemnya sok tahu tadi ini, sekalian yang ngerti pisan malah justru sama. Dia tidak akan gelisah gitu ya. Dia paham kabeh Gusti Allah kok lapo, kok gelisah itu. Kenapa kita merasa sok bisa melakukan menghandle masa depan kita seakan-akan kita yang akan, kalau tidak ini seakan-akan begini, seakan begini gitu. Karena kita melepaskan Tuhan. Kita melepaskan Allah bahwa itu yang pada akhirnya itu Allah yang menentukan. Yang harus kita lakukan apa? Lakukan yang terbaik sesuai perintah itu. Ya sudah, masa depan itu Gusti Allah gitu. Lalu kita bagaimana? Apa tidak menggelisahkannya yang tidak boleh? Paham ya? Menggelisahkan itu berarti menafikan. Seakan-akan kok dunia gitu ya kalau krisis terjadi begini kan. Ini susah nih Gusti Allah. Apakah sebuah kematian mesti terburuk? Belum tentu. Apakah sebuah sakit mesti terburuk? Belum tentu. Paham ya? Apakah orang kehilangan itu pasti terbaik? Belum tentu. Tergantung pada kita mengelola hati kita ini kayak apa. Abot panjang itu. Abot itu bukan berarti sulit. Sakjane nek diniati tenanan ya gampang. Paham ya? Menjadi abot karena kita tidak langsung taslim pasrah kepada Gusti Allah itu. Jadi urusan diterima dengan tidak itu Allah itu. Yang kita lakukan adalah yang terbaik, lalu melepaskan terhadap hal yang bersifat pragmatisme duniawi dalam amal kita ini. Ya sudah. Kita, contoh secara konkret. Bagaimana kita mengelola lembaga ini? Ya sudah, kita lakukan yang terbaik. Mari ngono urusan kita diberi jatah berapa murid, siswa, urusan Gusti Allah bisa. Kewajiban kita apa? Melakukan yang terbaik. Untuk menjaga guru supaya kewajiban terbaik, ya kewajiban saya pokoknya ngaji. Dene wis di ngaji ya urusan Gusti Allah. Dene wis dijak ngaji, wis dikandani, gurune areke kok ana sing melarang, urusan Gusti Allah. Paham ya? Enteng. Kalau itu yang terjadi, kita terus akan melakukan kebaikan itu meskipun di sana ada takdir yang berbeda dari yang kita kehendaki. Karena kita meyakini ya itu jadinya Gusti Allah. Tapi mosok sih ya gitu loh ya, mosok sih ini kita Joko dijak ngaji ini. Nah, itu kan orang dituruti karena Gusti Allah. Karena ini kan sunnatullahnya begitu ya. Jadi kata kuncinya apa dalam hidup ini? Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Ukuran terbaik apa? Ilmu. Ukuran terbaik apa? Adalah fakta, kondisi yang ada itu. Yang bisa kita lakukan secara lahiriah. Lalu disertai dengan niatan tadi. Untuk apa? Jangan berpikir dampak, efek. Itu nomor sekian. Paham ya? Tapi semua fadhil tadi itu kan tetap ada sarananya gitu ya. Untuk membangun visi, kualitas, komitmen, ya tidak ngaji lah gitu ya. Apakah mesti tidak ngaji itu? Ya juga belum tentu, masih tetap ada potensi gitu ya. Paham ya? Ada potensi. Makanya ketika ada potensi kemungkinan tidak ngono kok arek cek ngene gitu ya. Ya sudah, karena itu juga ada. Kita tidak bisa memastikan takdirnya itu di mana gitu ya. Paham ya? Sehingga kita nggak menggelisahkan. Wis diwapi kabeh, cek ono arek sing nggak kerasan ya sudah. Paham ya? Kalau Anda memaksakan diri, kok iso sih arek kok piye gak usah gini. Kita menahan anak ini kok gak ngerti takdir saja untuk apa juga gitu. Ya paling kita akan memberikan pertimbangan, lalu mendoakan. Ya sudah, selebihnya itu ya saja ini lebih enteng. Orang dengan keikhlasan itu melakukan sesuatu itu berat apa ini? Enteng, orang terbebani, gak gampang tuwek. Ya,
gak cepet tua, gak cepet masuk UGD gitu ya. Tapi kalau terbebani sembarang dipikir seakan-akan kok ini apa sih ya gini potensinya wis yo kabeh sakit sih itu Gusti Allah, tapi kan sakit ada alasan juga kan gitu loh. Paham ya? Itu tingkat tinggi ini ya. Tingkat tinggi. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullah. Tidak ada yang berat. Jadi jangan dikontraskan ikhlas berarti berat, enggak. Tinggal persoalan kita punya kemauan membangun mindset itu apa tidak. Kembali pada keimanan tadi itu ya. Itu yang sering kali kalau Gus Dur itu mengajarkan keimanan tingkat tinggi. Gitu aja kok dipikir, gitu aja kok dipikirin ya. Emang gua pikirin. Ya semakin isone koyok ngono gitu kan. Ada orang yang caci maki tiap hari, ini orang kok sukanya begini ya sejarno ayo isone pancen ngono. Enteng kan? Kita menyederhanakan itu, isone pancen ngono. Kita kalau mikirin orang seperti itu, kita kan terbebani terus gitu ya. Rumusan-rumusan dengan kalimat yang kita ingin itu, tapi itu tingkat tasawuf tingkat tinggi itu saya. Perkara itu ada 3. Satu, apa itu? Ada sesuatu yang bisa kita pikirkan. Ya. Berarti ya bisa kita selesaikan. Ada sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan. Ini gak diselesaikan, aku dipikir gak sudah diselesaikan. Gitu. Artinya apa? Gak usah mikir kan gitu. Gak usah terus jadi beban. Nah, bisa diselesaikan, ya selesaikan, bisa diselesaikan gitu ya. Nah, gak diselesaikan, apa kamu paksakan dipikir? Enak kan? Jadi bagi dulu klasifikasinya. Lebih baik kita memproduksi sesuatu yang lain. Jangan berkutat pada satu masalah yang di situ pasti juga ada takdir. Ini kalau ditarik dalam manajemen itu tadi, jadi apa? Jadi luar biasa gitu. Jadi hidup itu kalau masih mengeluh seringkali sesungguhnya dia sedang kehilangan Tuhan gitu ya. Ya. Kalau orang gampang mengeluh, gampang apa? Gampang sambatan ya. Gampang bingung karpe dewe, itu berarti orang yang sering kehilangan Tuhan di dalam dirinya meskipun dia seorang muslim, seorang beriman. Paham ya? Maka jangan sampai hidup kita ini kehilangan Tuhan. Ya sudah gitu. Karena kita meyakini Allah tidak akan membebani kita melebihi batas kemampuan kita itu. Keyakinan itu banyaklah pokoknya gitu ya. Oke, silakan. Masih ada. Satu saja. Kurang 1 menit, jam 8. Masih ada? Sudah yakin betul? Sudah tidak akan mengeluh? Waduh, kalimatnya masih meragukan ini. Ya. Harus siap kuno, kalau itu siap gitu. Jadi nek ngeluh itu balik nomane gitu lah. Ya Allah, pangeran iki, pangeran sejarah. Susah itu manusiawi tapi jangan kehilangan Tuhan gitu loh ya. Jangan sampai apa? Kehilangan Tuhan dalam diri kita ini. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa